Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Islam adalah agama yang tegak di atas wahyu, akal sehat, dan kemurnian tauhid. Nabi Muhammad SAW diutus untuk meruntuhkan segala bentuk khurafat, tahayul, dan pengkultusan kepada manusia. Namun, belakangan ini, ruang publik kita dihebohkan dengan berbagai klaim, seperti klaim suatu wilayah, klaim sejarah, klaim tokoh ulama, cerita mistis, dan doktrin yang bersumber dari oknum-oknum klan Ba'alawi atau yang biasa dikenal sebagai habaib. Dimulai dari klaim pengetahuan hal goib, jaminan surga hanya karena nasab, kemudian cerita-cerita di luar nalar yang diklaim sebagai karomah dan lain sebagainya. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah semua ini sejalan dengan ajaran Rasulullah SAW ataukah justru bertentangan secara diametral dengan akidah Islam yang murni? Di video kali ini kita akan membedah isi khurafat tersebut secara objektif, ilmiah, dan berdasarkan dalil Al-Quran serta As-Sunnah. Simak sampai habis agar tidak gagal paham dan terjebak dalam pembodohan yang berkedok agama. Mari kita mulai. Khurafat pertama dan yang paling mendasar adalah doktrin superioritas nasab yang menjamin keselamatan dan akhirat. Seringkali kita mendengar narasi bahwa keturunan Nabi, sekorup atau semaksiat apapun mereka, pasti jaminan surga dan dosanya otomatis diampuni. Kemudian muncul narasi mereka bahwa setetes darah Ahlul Bait lebih mulia daripada ibadah ahli zuhud. Kemudian barang siapa mencintai kami maka akan dilindungi dari siksa kubur, bahkan leluhur kami bisa memadamkan api neraka walaupun ahli maksiat. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya sahabat-sahabat. Mari kita uji klaim ini dengan akidah Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam syariat Islam, keselamatan hanyalah milik mereka yang beriman dan beramal soleh. Nasab sama sekali tidak bisa menyelamatkan seseorang dari keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bayangkan, selevel putri kandung saja diperintahkan untuk beramal dan tidak bersandar pada nasab ayahnya. Begitu pula Al-Quran menegaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, bukan yang memiliki garis keturunan tertentu. Menolak fakta ini dan mengklaim jaminan surga mutlak berdasarkan darah adalah bentuk khurafat yang merusak mentalitas umat dan menodai keadilan Islam, bahkan akidah Islam. Dan khurafat kedua yang sering diproduksi dan disebarkan oleh mereka adalah cerita-cerita karomah palsu yang tidak masuk akal dan menabrak hukum syariat. Kita sering mendengar ceramah tentang tokoh Ba'alawi zaman dulu yang katanya bisa mengubah air laut menjadi manis, kemudian bisa menurunkan rantai emas, menghidupkan ayam yang sudah dimasak, berbicara dengan binatang secara konstan, hingga klaim bahwa mereka mengetahui isi hati seseorang dan catatan di Lauhul Mahfuz. Nah, ini sangat luar biasa sekali ya sahabat-sahabat. Dalam akidah Islam, memang karomah itu nyata dan dianugerahkan Allah kepada walinya yang bertakwa, namun para ulama sepakat bahwa seorang wali tidak pernah memamerkan karomahnya, dan karomahnya tidak pernah bertentangan dengan syariat. Nah, jika ada orang mengklaim tahu hal gaib ataupun hari kiamat atau tahu takdir seseorang secara mutlak, maka ini sudah mengarah pada kesyirikan. Nah, menganggap para habaib memiliki pengetahuan gaib setara dengan Allah adalah perbuatan yang merusak tauhid asma wa sifah. Ini bukan lagi sekedar dongeng pengantar tidur ya sahabat, melainkan racun yang merusak fondasi akidah kaum muslimin dan bahkan meracuni pikiran umatnya. Dan khurafat ketiga adalah hulu atau pengkultusan individu secara berlebihan, baik kepada yang masih hidup maupun yang sudah mati, ketika melihat fenomena di mana air bekas cucian kaki tokoh tertentu diperebutkan, sandal dikeramatkan, hingga makam para tokoh Ba'alawi yang dianggapnya adalah wali Allah itu dibangun dengan sangat megah melampaui aturan syariat, kemudian dijadikan tempat untuk meminta doa.
Padahal Nabi Muhammad SAW satu-satunya manusia yang paling keras melarang kuburannya sendiri dijadikan tempat perayaan atau berhala yang disembah. Nah, beliau juga melarang meninggikan kuburan secara berlebihan. Nah, kemudian lantas bagaimana dengan orang-orang NU yang dilakukan orang-orang NU yang kelihatan mistis karena sering berkunjung ke kuburan, berkumpul memanjatkan doa? Ya, tentu saja orang-orang NU sering berkunjung ke kuburan memang bertujuan untuk ziarah, sekedar mendoakan dengan bacaan-bacaan zikir, kemudian memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang sudah meninggal atau orang yang sudah di dalam kubur itu sendiri, ya. Nah, kemudian habis itu selesai dan bubar jalan, kemudian pulang ke rumah masing-masing. Nah, jadi tidak berlebihan sehingga melakukan muter keliling makam dan apa yang dilakukan mereka yang sedang dikunjungi, bahkan nyanyi-nyanyi menghias kuburan yang sedemikian rupa mewah seperti hotel gitu ya. Bahkan saya lihat ada video yang beredar itu yang menyanyikan syair berbahasa Arab tapi bukan sholawat gitu. Tapi orang yang mengikutinya yang mungkin tidak mengerti dan beranggapan bahwa itu sholawat, padahal bukan sholawat gitu loh. Jadi kurang lebih seperti itu ya sahabat-sahabat. Nah, kemudian ketika makam-makam klan Ba'alawi dijadikan pusat peribadatan, tempat meminta rezeki, jodoh, atau keselamatan, maka batas antara penghormatan dan penyembahan itu ya telah kabur. Ini adalah khurafat yang paling ditakuti oleh Rasulullah karena dapat menjerumuskan umat ke dalam jurang syirik. Sahabat sekalian, membongkar khurafat ini bukanlah bentuk kebencian kepada individu atau nasab tertentu, apalagi rasis ya. Ketika kita memang wajib mencintai Ahlul Bait. Nah, jadi yang dimaksud Ahlul Bait itu adalah keluarga Nabi. Maksudnya orang-orang yang terdekat dengan Nabi di masa itu seperti para sahabat, termasuk putrinya Sayyidah Fatimah, kemudian cucunya yaitu Sayyidina Hasan dan Husain, dan juga sepupu sekaligus menantu yaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dan selanjutnya itu tidak ada lagi keterangan mengenai zuriyah dan lain sebagainya, tapi sedikit keterangan ya bahwa mereka klan Ba'alawi ini sebagian ada yang mengatakan bahwa Ahlul Bait yang dimaksud itu adalah termasuk zuriyahnya yang masih hidup hingga sekarang, dan mereka telah mengglorifikasikan nasab mereka sampai sekarang. Itu artinya mereka telah menyamarkan dalil mencintai Ahlul Bait tersebut sebagai alat untuk memanfaatkan umat agar mereka dicintai dan mendapatkan syafaatnya dari mereka. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya sahabat-sahabat. Akidah Nabi Muhammad adalah akidah yang bersih, rasional, dan membebaskan manusia dari penghambaan atau budak kepada sesama makhluk menuju penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Standar kebenaran dalam Islam adalah Al-Quran dan hadis, bukan mimpi dan juga bukan perasaan dan juga bukan silsilah keturunan. Nah, mari kita kembali ke pemurnian tauhid. Jangan biarkan akal dan iman kita digadaikan demi cerita-cerita khurafat yang tidak memiliki sanad sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana pendapat kalian mengenai fenomena ini? Tulis di kolom komentar secara bijak untuk menegakkan persatuan dan keadilan. Ya, terima kasih karena sudah menyimak. Saya Mas Iyo. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.